Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Anissa Humaira, BP 2014-070067 akan membacakan Quran Surah Al-Qasas ayat 76-82 beserta tafsiran dan terjemahannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna qaruna kana min qaumi Musa qabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwati iz qala lahu qaumuhu la tafrah innallahu la yuhibbul farim wabtagha fima ataakallahu huddaral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Falam qala innama utituhu ala ilmin indi aw lam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a wala yus'alu an bihimul muhrimun wa kharaja ala qaumihi fi zinnatihi qala allazina yuridunal hayatal dunya wal dunya ya laita lana mislama utiya qarunu innahu lazu hazzin azim. Wa qala allazina utul ilma wailakum sawabullahi khairul lamin amana wa amila salihan wa la yulaqaha illa sabirun. Fakhasafna bihi wa bidarihil arda fama kana lahu min fi'ati yansurunahu min dunillahi wa ma kana minal mutasirin. Wa asbahal ladzina tamannaw makanahu bil amsi yaquluna ya nawaika Allah hay yabsutu
wa ka'annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru laula ammanallahu alaina la khasafa bina wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Shadaqallahul azim. Baiklah, selanjutnya kita akan menerjemahkan Quran Surah Al-Qasas ayat 76 sampai dengan 82. Yang pertama, ayat 76. Sesungguhnya Qarun termasuk kaum Musa, tetapi dia berlaku zalim terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya pembendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang-orang yang kuat. Ingatlah ketika kaum berkata kepadanya, janganlah engkau terlalu bangga, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri. Ayat 77. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia dan berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ayat 78. Dia Qarun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidaklah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya lebih kuat darinya dan lebih banyak mengumpulkan harta. Dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Maka keluarlah dia Qarun kepada kaumnya dengan kemegahannya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang telah diberi kepada Qarun. Sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Ayat 80. Tetapi orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata, celakalah kamu, ketahuilah pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebijakan, dan pahala yang besar itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang sabar. Ayat 81. Maka kami benamkan dia Qarun bersama rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah, dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Terakhir ayat 82. Dan orang-orang kemarin mengangan-angankan kedudukannya Qarun itu berkata, aduhai, benarlah kiranya Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya dan membatasi bagi siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Sekiranya Allah tidak melimpahkan karunia-Nya kepada kita, tentu Dia telah membenamkan kita pula. Aduhai, benarlah kiranya tidak akan beruntung orang-orang yang menginginkan nikmat Allah. Selanjutnya, isi kandungan. Qarun, orang yang berlaku aniaya, adalah bagian dari umat Nabi Musa. Allah memberi Qarun banyak harta yang karunia-Nya dipikul sejumlah orang-orang kuat. Qarun diingatkan kaumnya agar tidak sombong karena hal itu tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah perintahkan manusia mencari kebahagiaan akhirat, tetapi tidak melupakan dunia. Manusia diperintahkan berbuat baik sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadanya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tafsiran dari surah An-Nur ayat 27 sampai 29 ini. Ayat ini berbicara tentang etika berkunjung. Janganlah memasuki rumah tinggal yang bukan rumah tinggalmu sebelum izin kepada pemilik rumah dan memberi salam kepada penghuninya.
Jika tidak menemukan seorang pun di dalam rumah, tidak ada orang yang berwenang mengizinkan masuk, janganlah kamu masuk sebelum mendapat izin, dan jika dikatakan oleh penghuni rumah kembali, maka hendaklah kamu kembali. Kesimpulannya, surah An-Nur ayat 27-29 ini membahas tentang pendidikan akhlak, khususnya akhlak bertamu, adab bertamu, yakni sebagai berikut. Jangan memasuki suatu bangunan yang tempat yang bukan rumahmu tanpa izin. Seorang itu tidak boleh memaksakan untuk bertamu. Adab yang memasuki ke tempat yang bukan tempat tinggal selagi penting, kita boleh beristirahat di sana, tetapi jika sudah tidak ada lagi kepentingan, harus tinggalkan tempat itu. Sebab masih ada orang yang membutuhkan tempat untuk keperluan yang penting. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.